Perkenalkan, nama saya Yuleli Agustina Putri, NIM AAB 117065, Angkatan 2017, kelas B, Program Studi PBSI. Nah, di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang drama sebagai karya sastra. Drama sebagai salah satu genre sastra yang memiliki kekhasan yang dibandingkan genre lain, yaitu puisi dan fiksi. Puisi dalam menyampaikan pesan melalui pemadatan makna dengan membatasi kata dan menyajikan kosakata pilihan yang imajinatif dan menghasilkan multi makna bagi pembacanya. Nah, demikian pula fiksi, baik yang pendek berupa cerita pendek yang cerita panjang berupa novel menyajikan narasi panjang untuk menggambarkan tokoh dan amanat yang akan disampaikan. Drama memiliki kekhasan dari sudut pemakaian bahasa dan penyampaian amanat. Pemaparan bahasa dalam karya sastra drama berupa pemakaian petunjuk, lakuan yang menggambarkan suasana dan penggunaan dialog para tokoh. Dari segi pesan, penulis drama mengisahkan kehidupan manusia dengan berbagai persoalannya. Nah, penggambaran kehidupan manusia cenderung diperindah dan diperluhur seperti dalam kisah klasik Jawa, misalnya Jaka Tingkir dan Jaka Tarub. Jaka Tingkir memiliki kesaktian untuk mengalahkan puluhan buaya, dan kemudian Jaka Tarub memperistri bidadari. Demikian pula cerita cinta yang tidak mengenal kelas sosial seperti dalam drama Prono Citro dan Roro Mendut dan Sampai Engtai. Kemudian drama sebagai karya sastra secara struktural dan memiliki elemen tokoh. Nah, jalan cerita, latar, tema, dan amanat persoalan yang muncul dalam teks sastra drama berupa kejadian sehari-hari atau reproduksi dari kisah-kisah yang sudah ada seperti mit, legenda, sage, untuk digali persoalannya dalam konflik antar tokoh dalam naskah. Kemudian, tema penulisan naskah drama. Nah, tema penulisan naskah drama ini biasanya diperoleh pengarang dari kesaksian hidup, penggambaran realitas hidup, bahkan persoalan politik, sosial, dan budaya yang dialami pengarangnya. Sebagai contoh, dramawan W.S. Rendra memotret persoalan kekuasaan dalam naskah Penembakan Reso. Pesan yang disampaikan penulis naskah drama terhadap kehidupan bertujuan untuk memberi informasi yang bertujuan mendidik, memberi hiburan, sekaligus mengkritik persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian, drama dan konflik kehidupan. Persoalan yang dihadapi dalam naskah drama adalah konflik manusia berupa lakuan yang tercermin dalam dialog dan petunjuk lakuan. Materi konflik yang dialami dari kehidupan yaitu hubungan antar manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kisah perjalanan manusia dan berbagai peristiwa adalah materi konflik drama sejak lahir, sejak mati, kawin, cerai, serta melakukan kejahatan dan hukuman seperti perang dan damai. Sedangkan temanya berupa keberanian dan kepengecutan, kesetiaan, pengkhianatan, keserakahan, dan murah hati. Kemudian dasar dari materi naskah drama adalah konflik kehidupan dengan kisah awal, konflik, dan penyelesaian. Hukum drama menurut Ferdinand Brututir atau Harimawan pada tahun 1993 yang berpokok pada kisah protagonis yang menginginkan sesuatu dan antagonis yang menentang dipenuhinya keinginan itu. Kemudian masuk pada struktur drama. Ada beberapa struktur yang terdapat dalam unsur drama. Yang pertama itu terdiri dari struktur
penokohan, pewatakan, plot atau kerangka cerita, kemudian dialog, percakapan, setting, landasan tempat atau kejadian, tema atau nada dasar cerita, amanat, petunjuk teknis, dan drama sebagai interferensi kehidupan. Nah, jika dipilah dalam struktur fisik dan struktur batin, struktur fisik berupa tokoh, alur, latar, dialog, dan teks samping. Sedangkan struktur batin adalah tema dan amanat. Kemudian, penokohan erat hubungannya dengan perwatakan. Watak tokoh akan terlihat dalam dialog dan petunjuk lakuan atau petunjuk samping. Jenis warna menunjukkan watak tokoh tersebut berdasarkan peran terhadap jalan cerita. Terdapat tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mendukung cerita. Kemudian, tokoh utama ini biasanya dibantu oleh tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang cerita. Biasanya ada satu orang tokoh antagonis dan beberapa pembantu yang menentang cerita. Sedangkan tokoh tritagonis yaitu tokoh pembantu yang baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Berdasarkan peran dan fungsinya dalam lakon terdapat tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Tokoh sentral adalah tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Sentral tokoh pembantu yaitu tokoh yang memegang peran pelengkap tambahan dalam rangkaian cerita. Sebagai contoh, kakek adalah tokoh sentral dalam naskah drama RT1 RW0, sedangkan tokoh utamanya adalah Ani dan Ina, sedangkan tokoh pembantunya adalah Tompel, Babah Lim, dan Pincang, dan sebagainya. Nah, kemudian klarifikasi tokoh tersebut dalam naskah ditandai oleh banyaknya dialog yang ditulis oleh pengarang. Kemudian ciri-ciri psikis, yaitu ciri-ciri yang berkaitan dengan watak, kegemaran, standar normal, temperamen, ambisi, cita-cita, dan kompleks psikologis yang dialami oleh tokoh. Kemudian ciri-ciri sosiologis. Ciri-ciri sosiologis ini seperti tokoh, status sosial dan jabatan, kelas sosial, ras, agama, dan ideologi. Kemudian pertentangan menuju puncak, klimaks atau titik puncak peristiwa, resolution atau penyelesaian. Pada tahap pengenalan cerita, gambaran tokoh, latar, suasana, dan problem yang dialami oleh tokoh. Demikian pemahaman saya menurut drama sebagai karya sastra. Terima kasih.